Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar matematika. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Oke, silahkan Andi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Andi karena sudah memimpin doa. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dan hari ini juga pada puasa kan? Harus puasa ya, yang sedang tidak berhalangan harus puasa, karena puasa itu wajib. Semoga puasa kita lancar dan diterima oleh Allah. Mungkin ibu mau ngecek dulu nih kehadiran hari ini. Silahkan kalian ketik nama terus spasi emoticon yang mewakili perasaan kalian nih. Misalkan kalian tuh hari ini ya sedang bahagia banget, kalian bisa ketikkan nama misalkan Tamara spasi emoticonnya lope-lope gitu. Nah, misalkan emoticon yang ketawa berarti kalian senang gitu. Oke, silahkan. Wah, sudah ada nih Amalia lagi berbunga-bunga nih. Terus ada Yudi juga lagi senang. Oke, rata-rata perasaan hari ini adalah bahagia. Nah, kenapa sih ibu nanyain perasaan kalian gitu? Karena sebelum kita belajar gitu ya, kita harus mempersiapkan diri gitu. Salah satunya juga mempersiapkan perasaan kita. Jadi ketika kita senang lalu kita belajar, nanti kita akan mudah nih untuk memahami materi hari ini. Gitu ya? Oke, alhamdulillah. Nah, ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Pernah nggak kalian melihat benda ini? Pernah? Pernah ya? Ini apa namanya? Iya, betul sekali. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang biasanya adanya di perempatan atau pertigaan jalan ya. Nah, pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya, Bu, kenapa sih Bu di perempatan jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas? Pernah? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Biar tertib ya, Rara, betul. Karena kalau misalkan nggak ada rambu-rambu lalu lintas, yang ada transportasi atau kendaraannya itu bisa saling tabrak gitu ya. Kalau mau belok kanan atau dari arah kiri atau dari arah barat gitu ya. Nah, terus kalau misalkan rambu lalu lintas itu kan ada 3 warna ya. Kenapa warnanya itu selalu bergantian? Kenapa coba? Karena setiap warna itu memiliki arti ya. Merah untuk berhenti, kuning untuk jalan pelan-pelan, dan hijau untuk jalan terus. Jadi warna itu akan berganti secara bergantian untuk menertibkan jalan. Nah, misalkan jika setiap warna itu menyala dalam 1 detik sekali gitu ya, setiap 1 detik sekali secara bergantian, maka kira-kira pada detik ke-30 itu warna apa sih yang akan menyala gitu? Misalkan yang pertama nyala itu warna merah ya. Kalau pada detik ke-30 kira-kira warnanya warna apa? Nah, pasti pada bingung ya, warnanya warna apa sih Bu? Kira-kira Bu, soalnya kan susah ya Bu kalau misalkan digambar gitu ya, satu-satu itu kan pasti bakal panjang banget gitu. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, salah satu contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Seperti tadi, pola bilangan itu ada untuk mengatur gitu ya, karena berbentuk pola, jadi ada keteraturan gitu. Di alam semesta ini ada keteraturan, jadi kita bisa menghayati keteraturan yang ada di alam semesta ini. Jadi kita harus semakin bersyukur gitu. Oke, dari rambu-rambu lalu lintas ini ada yang bisa mendeskripsikan nggak kira-kira apa sih definisi dari pola bilangan itu? Oke, iya betul sekali. Susunan yang membentuk keteraturan. Oke, ada lagi? Susunan yang membentuk pola. Iya, betul sekali. Jawabannya yaitu susunan
angka gitu ya, angka atau benda gitu ya, yang membentuk pola secara teratur. Di dalamnya itu ada polanya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih, Bu? Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengenali pola dalam bentuk susunan benda dan susunan bilangan juga, lalu akan memprediksi pola dalam bentuk susunan benda dan susunan bilangan, gitu ya. Nah, silahkan kalian bentuk kelompok ya. Kelompoknya minggu lalu kan sudah dibentuk ya. Satu kelompok ada 3 orang. Nah, kalian siapkan LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan ya di grup WhatsApp. Nah, selain rambu-rambu lalu lintas nih, kira-kira apa aja pola yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian amati ya lingkungan sekitar kalian. Oke, Andi apa? Iya, betul sekali. Itu ya, susunan bola biliar. Nah, itu adalah salah satu contoh pola bilangan. Nah, nanti contoh-contoh yang lainnya kalian bisa tuliskan ya di aktivitas nomor 1 di LKPD. Silahkan kalian tuliskan setelah melalui diskusi kelompok. Kemudian, siapakah beliau ini? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca bahan ajarnya? Karena di situ ada ya deskripsi mengenai tokoh yang ada di gambar ini. Beliau adalah Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa ini adalah penemu bilangan Fibonacci. Buat yang belum baca, silahkan baca ya di materi bahan ajar. Nah, nanti setelah membaca, silahkan kalian tulis hikmah dari biografi Leonardo da Pisa ini, kemudian tuliskan di LKPD. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ini bunga apa? Iya, betul. Ini adalah bunga Kamboja. Nah, bunga Kamboja itu dalam satu tangkai itu kira-kira ada berapa sih kelopaknya? Kalau dilihat di gambar, ya ada 5 ya. Satu tangkai memiliki 5 kelopak. Nah, kira-kira kalau misalkan ada 31 tangkai yang bermekaran secara sekaligus, maka berapakah jumlah seluruh kelopaknya? Ada yang bisa jawab langsung? Nah, pasti bingung ya. Kalau misalkan secara manual, kita harus membutuhkan 31 bunga Kamboja. Wah, banyak banget ya. Kita harus mengumpulkan itu. Tapi, kalau misalkan kita belajar pola bilangan, kita nggak perlu untuk mengumpulkan 31 tangkai. Kita harus menemukan polanya terlebih dahulu. Nah, misalkan kalau satu tangkai ada 5 kelopak. Kalau 2 tangkai ada berapa kelopak? Iya, betul, ada 10. Kalau 3 tangkai? Iya, ada 15. Kalau 4 tangkai? Ada 20, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita tuliskan ya, angka-angkanya itu membentuk sebuah pola. 5, 10, 15. Ini selisihnya berapa antara bilangan pertama dan kedua? Selisihnya adalah 5 ya. Bilangan kedua dan bilangan ketiga juga selisihnya 5. Nah, kalau kita tuliskan 5 itu adalah U1. U1 itu apa sih, Bu? U1 itu simbolnya artinya dibaca suku ke-1 atau kalau gampangnya urutan ke-1. U2 suku kedua. U3 suku ketiga. UN berarti suku ke N. Kalau tadi kan ditanya ada 31 tangkai ya. Berarti U-nya U berapa? Iya, betul. U31. Nah, kita mau cari nih U31 itu hasilnya berapa. Terus kalau kita analisis lagi ya, U1 itu adalah 5 dikali 1. U2 5 dikali 2. U3 5 dikali 3. Kalau U4 5 dikali berapa? Ya, dikali 4 karena ada 4 tangkai. Nah, kalau suku ke N kira-kira 5 dikali berapa? Iya, betul sekali. 5 dikalikan dengan N ya. Nah, jadi pola yang terbentuk di sini adalah UN sama dengan 5 dikali N. Nah, sekarang silakan diskusikan mengenai jawaban jika ada 31 tangkai yang bermekaran secara sekaligus. Jadi N-nya berapa? Iya, N-nya 31. Maka U31 adalah Oke, coba kelompok 1 berapa jawabannya U31? 155. Kelompok 2?
155. Kelompok 3, 155. Sepakat ya? Jawabannya adalah 155. Bagus. Lanjut. Di sini ada gambar perumahan. Nah, yang dipisahkan oleh sebuah jalan. Yang di bawah, ini perumahan bawah ya, dan yang satunya perumahan yang atas. Perumahan yang bawah ini, kalau misalkan kita lihat ya, nomornya itu nggak berurutan dari 1 sampai 20, tapi selisihnya berapa ini kira-kira? 2, 4, 6, 8, 10 selisihnya? Iya, betul. Ini selisihnya 2. Yang atas juga selisihnya 2. Kalau kita tuliskan, nah ini membentuk sebuah barisan. Kira-kira pola apakah ini? Kelompok 2, pola apa? Iya, pola bilangan genap. Betul sekali. Yang lain juga setuju ya, kalau ini pola bilangan genap. Lalu yang satu lagi, pola bilangan apa? Doni, pola bilangan apa ini? Ya, betul ya, ini adalah pola bilangan ganjil. Nah, setelah kita mengetahui dua pola yang tadi, kita kira-kira kalau misalkan suku ke 100 dari pola bilangan genap, itu angkanya berapa? Nah, kita bisa menemukan dulu polanya, menemukan rumus suku ke n-nya. Kita tuliskan ya, 2, 4, 6, 8. Nah, artinya 2 itu adalah suku ke? Iya, suku ke 1. 4 suku ke 2. 6 suku ke 3, dan seterusnya. Nah, untuk menemukan polanya, silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu ya. Nanti Ibu bantu. Oke, setelah berdiskusi, kalian awalnya harus digimanain dulu. Oke, betul ya, ditulis dulu U1 adalah 2 dikali 1, U2 2 dikali 2. Lalu kalau UN? Iya, 2 dikali N. Sepakat ya, seluruh kelompok polanya rumusnya adalah 2 dikali N. Kita tulis U1 2 dikali 1, U2 4 sama dengan 2 dikali 2, U3 adalah 6, 2 dikali 3, U4 adalah 2 dikali 4, lalu jika UN atau suku ke N adalah 2 dikali N. Oke, bagus. Kemudian, pola yang selanjutnya adalah pola bilangan ganjil. 1 adalah U1, 3 adalah U2, dan 5 adalah U3. Nah, silahkan kalian lanjutkan ya sebagai tugas sampai menemukan polanya. Silahkan lengkapi LKPD-nya. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada pita. Nah, pita yang zigzag ini menandakan bahwa setelah angka ke-10 itu masih ada angka-angka selanjutnya, tapi tidak digambarkan dalam pita ini. Tapi kita bisa menebak atau memprediksi angka apa. Nah, misalkan pada pita bilangan 200 dan 2001 itu kira-kira warna pitanya warna apa sih? Nah, dengan pola bilangan kita bisa memprediksi warna pada bilangan 200 dan bilangan 2001. Oke, silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu. Oke, sudah dapat kelompok 2? Gimana caranya? Yang kelompok 2? Yang 200 warnanya warna apa? Merah. Yang 2001 warna putih. Kelompok 1 yang 200 warna apa? Merah. Yang 2001 warna apa? Warna putih. Kelompok yang lain sepakat sama? Oke. Nah, caranya adalah kita tulis dulu warna merah itu angka-angkanya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tadi kita sudah tahu nih bahwa barisan bilangan yang seperti ini disebut barisan bilangan genap. Lalu yang putih 1, 3, 5, 7, 9. Yang ini barisan bilangan apa? Ya, bilangan ganjil. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa bilangan yang genap untuk pita warna merah, bilangan yang ganjil untuk pita warna putih. 200 ini bilangan apa? Bilangan genap, artinya warnanya warna merah.
Lalu kalau 2001, oh ini kelebihan ya, maaf, nolnya kelebihan 1. Ini bilangan apa? Ganjil atau genap? Ganjil. Artinya pitanya warna putih. Jadi kita bikin kesimpulan. Oke. Kemudian aktivitas selanjutnya, silakan perhatikan barisan bilangan ini. Dapatkah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Silakan diskusi terlebih dahulu. Oke, sudah bisa menentukan kalau misalkan barisan bilangan ini itu gimana sih polanya? Kelompok 1? Rara? Iya. 2 bilangan ini jika ditambahkan akan membentuk bilangan selanjutnya. Jadi, bilangan ketiga itu adalah hasil dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Bilangan keempat hasil dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Bilangan kelima hasil dari penjumlahan bilangan sebelumnya, gitu. Nah, 3 bilangan berikutnya itu bilangan keberapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka yang akan kita cari adalah bilangan ke-10, ke-11, dan 12. Artinya suku ke-10, suku ke-11, dan suku ke-12. Suku ke-10 didapatkan dari penjumlahan, ya, suku ke-8 dan suku ke-9. Suku ke-8-nya adalah 13, betul. Suku ke-9, 21. Maka untuk mendapatkan suku ke-10 adalah, betul, 13 ditambah dengan 21. Hasilnya adalah 34. Sepakat yang lain hasilnya 34? Iya, sama ya. Oke, kemudian suku ke-11. Suku ke-11 didapatkan dari hasil penjumlahan suku ke-9 dan suku ke-10. Makanya hasilnya berapa? Iya, 55. Sepakat ya, yang lain 55 sama? Oke. Kemudian, suku yang ke-12 itu didapatkan dari hasil penjumlahan suku ke-10 dan suku ke-11. Hasilnya adalah, betul, 89. Semua kelompok hasilnya sama seperti ini? Sama, alhamdulillah. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, ini adalah penjelasan secara rincinya. Nah, ternyata 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21 itu adalah barisan bilangan Fibonacci. Ada yang masih ingat tadi? Siapa penemu barisan bilangan Fibonacci? Iya, yaitu adalah Leonardo da Pisa. Nah, untuk aktivitas 7, silahkan kalian diskusikan secara berkelompok ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, Ibu mau nanya nih, kira-kira tingkat pemahaman kalian itu di level pertama, kedua, atau ketiga sih? Kalau misalkan ada 3 level? Oke, silahkan kirim emoticon ya, atau kirim angka deh ke chat box. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Wah, alhamdulillah ya, ternyata sudah banyak yang paham dan sudah bisa menjelaskan ke temannya. Jadi, misalkan ketika nanti ada temannya yang masih bingung, kalian bisa ya untuk menjelaskan kepada teman kalian. Oke, nah apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silahkan Andi. Iya, hari ini belajar pola bilangan. Definisi pola bilangan itu adalah susunan yang membentuk sebuah pola secara teratur. Betul. Lalu, tadi kita sudah belajar pola apa aja nih? Rara, belajar pola apa aja tadi? Iya, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan pola bilangan Fibonacci. Gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Silahkan kalian lengkapi ya latihan yang terdapat dalam LKPD secara berkelompok. Tapi dikumpulkannya nanti mandiri ya, masing-masing. Kalian bisa akses link pengumpulan tugasnya. Ini Ibu nanti akan kirim juga ke grup WhatsApp. Alhamdulillah, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin akan Ibu tutup ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga.
Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa lagi, doa penutup. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.